alaika. Maksudnya alaika itu nasihat yang disampaikan sama Imam Haddad di situ. Alaikanya sebelum ke orang lain, ke alaika, ke badan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irpaba bersama saya Dio Rizky. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama Ustadz Sinta Barmawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baiklah pemirsa, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang menghormati ilmu, orang yang berilmu, dan guru. Bisa tolong dijelaskan Ustadz? Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, sebelum saya membahas masalah yang disebutkan tadi, karena kita ini awalan pertama kali kita berjumpa, kita amalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Setiap pertemuan atau setiap acara atau setiap pekerjaan yang sifatnya kebaikan, apa salahnya kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. demi mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin dzibalin la yubdau fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan, kata Nabi SAW, yang dianggap penting oleh syariat, kalau tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka akan terputus. Apa makna terputus? Dimaknai sama ulama nakisul barokah, yakni sedikit berkah. Kita ambil kalimat bismillahirrahmanirrahim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim acara kita atau ngobrol-ngobrol santai ini bermanfaat, khususnya buat saya dan khususnya buat hadirin. Amin Ya rabbal alamin. alamin. Begitu juga sebelum saya menjelaskan apa-apa yang tadi disebutkan, saya pernah belajar sama Habib Abdullah bin Ali Al-Tos. Saya punya guru di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Itu Imam Haddad setiap kalimat atau setiap pasal beliau selalu mengawali dengan kalimat alaika wa alaika. Pasti di setiap paslun pasti diawali dengan kalimat alaika. Diawali dengan kalimat alaika. Kenapa makna alaika di situ? Alaika itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab itu alaika, haruslah bagimu, haruslah buatmu, kan? Tapi makna alaika yang ditulis sama Imam Haddad di situ, alaikanya itu bukan, kalau diekspresikan bukan menunjuk ke seseorang, tapi kembali ke diri kita. Alaika, alaika, maksudnya alaika itu nasihat yang disampaikan sama Imam Haddad di situ. Alaikanya sebelum ke orang lain, ke alaika, ke badan kita sendiri. Tuh, jadi nasihat yang disampaikan sama beliau, beliau menasihati dirinya sendiri, baru menasihati orang lain. Tuh, makanya saya amalin ini kalimat. Sebelum saya bahas, saya juga demikian mengikuti apa-apa yang telah saya pelajari dari guru. Kita ambil makna alaika tadi. Jadi nasihat ini bukan semata-mata untuk hadirin, tapi semata-mata intinya buat diri saya pribadi. Ya. Baik, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim
dikatakan di situ Imam Syekh Jarnuji mengatakan beliau, "I'lam," kata beliau, "bi annal ilma, i'lam bi annal ilma kata Syekh Jarnuji dalam kitabnya, beliau mengatakan, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wala yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi." Kata Syekh Jarnuji dalam kitabnya, "Ketahuilah bahwasannya," kata beliau, "para penuntut ilmu tidaklah mendapatkan ilmu, tidaklah bakal atau tidak akan mendapatkan inti atau barokah ilmu, dan tidak bakal mendapatkan manfaat ilmu kecuali dengan 3 perkara tadi dikatakan. Yang pertama, bita'zimil ilmi, dengan cara mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu dulu, ilmunya dulu kita muliain, ilmunya dulu kita hormatin sebelum kita belajar. Itu langkah yang pertama. Sebelum kita mengkaji ilmu, hormatin dulu ilmunya. Karena banyak di zaman sekarang orang dia belajar tapi terkadang kitabnya tidak diperhatikan. Iya benar. Kadang-kadang kitabnya, ilmunya tidak diperhatikan. Apalagi kalau kita lihat di acara-acara tahlilan seperti itu kan. Kadang-kadang di acara tahlilan tuh banyak orang-orang tuh jamaah naruh-naruh kitab Yasin. Kadang-kadang disejajarkan dengan kakinya ditaruh di bawah, enggak diangkat. Padahal itu ilmu. Di dalam Yasinan itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dihormatin, yang semestinya dimuliain. Karena apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan jamaah di zaman sekarang atau orang di zaman sekarang tidak memperhatikan, dia sembarangan aja taruhnya. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini. Ilmu, karena kitab ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Saking mahalnya dia, dituntutnya aja bisa lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Masya. Ilmu dituntutnya, kalau dituntut ilmu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Bagaimana kata Nabi SAW, "Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah." Kata Nabi, dudukmu di majlis ilmu tanpa memegang pulpen, tanpa menulis 1 huruf pun lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Mahalnya ilmu. Kalau dibanding 1000 budak, 1 budak 30 juta. 1000 budak tinggal kali aja nah. Ya kan? Mahal ilmu, makanya hormatin dulu ilmunya. Karena ada ulama, gurunya Syekh Ahmad bin Hambal, beliau diangkat menjadi wali lantaran awal mulanya itu menghormati ilmu dulu, menghormati kalamullah yang tergeletak di tanah. Tergeletak di tanah, beliau angkat. Itu awal mulanya. Jadi sumbernya beliau diangkat menjadi derajat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ngangkat kalimat Allah yang tercecer di tanah. Makanya hormatin ilmunya dulu. Nah, kitab-kitab ulama, kitab-kitab salafun soleh itu hormatin dulu kitabnya, baru kita belajar. Jangankan kitab-kitab yang ditulis sama ulama, apalagi Al-Quran. Tulisan kita nih, buku-buku yang kita bawa, yang di situ ada ilmu, di situ dalamnya ada ilmu, ada hadis, ada Al-Quran yang kita tulis, semestinya dihormatin. Maksudnya diangkat, jangan sampai tercecer di sana. Yang pertama. Yang kedua, tidaklah seseorang mendapatkan barokah ilmu
kecuali dengan menghormati orang yang berilmu, wa ahlihi, menghormati orang yang berilmu. Orang yang berilmu hormatin ulama, hormatin guru kita, hormatin. Karena ulama ini Allah menciptakan langit dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga langit bisa terlihat indah dengan bintang. Bumi Allah hiasi dengan ulama. Bumi bisa jejak ini bumi, bisa terang ini bumi dengan sebab ulama. Ulama-ulama zaman dulu apalagi ya Allah. Masya Allah ulama-ulama kita, ulama-ulama salafun soleh. Kalau kata Syekh Jarnuji, orang yang mengikuti ulama salafun soleh bakal selamat dia. Lebih afdol mengikuti ulama-ulama salafun soleh ketimbang ulama-ulama sekarang. Lebih kalau kata beliau lebih selamat mengikuti ulama-ulama salafun soleh. Ini ulama. Hormatin dulu ulama. Selain kita belajar menuntut ilmu, dianjurkan juga menghormati para ulama, menghormati para guru-guru terutama. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan sama beliau, wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi, dan memuliakan guru dan menghormati guru. Memuliakan guru dan menghormati guru. Tuh. Ini orang zaman sekarang kadang-kadang sama gurunya suka sombong. Terkadang dia belajar ke luar negeri, sampai dia belajar ke luar negeri, sampai belajar keluar daerah. Terkadang ketika dia pulang, dia lupa sama gurunya. Dia lupa sama orang yang pernah ngajarin dia membaca Al-Quran. Lupa, terkadang itu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Karena pangkat guru ini luar biasa. Meskipun guru itu kurang terhormat, meskipun guru itu kurang terkenal, kurang masyhur, atau lebih muda, hormatin beliau. Atau misalkan amalnya kurang banyak, hormatin guru. Hormatin, takdim sama guru. Ini ulama, kata kembali kedua. Ulama. Penting menghormati ulama. Karena derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih mereka pangkat yang luar biasa. Di bawah pangkat para nabi itu ulama. Di bawah pangkat para nabi, para rasul itu ulama. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tuh. Diangkat sama Allah derajatnya orang-orang berilmu. Makanya penting kita menghormati mereka. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu beliau mengatakan derajatnya orang berilmu sama derajat orang beriman itu jaraknya 700 derajat. Orang beriman sama orang-orang berilmu itu jaraknya 700 derajat. Setiap derajat yang satu ke derajat yang kedua 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Makanya pantas kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Karena apa? Mereka yang bisa menyinari dunia. Mereka yang mengajarkan kita ilmu, yang mengajarkan kita kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan kita biar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ulama. Orang tidak mungkin kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna kecuali dibimbing sama guru. Tanpa guru, tanpa ulama kita sampah. Tanpa guru, tanpa ulama nggak bakal jadi apa-apa gitu. Penting menghormati mereka, penting. Mereka yang menciarkan Islam, mereka yang menghidupkan agama. Pewaris para nabi bahkan. Ya kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ya. Ulama pewaris para nabi. Nah, Nabi mewariskan ulama nggak cuma ilmunya. Nabi mewariskan ulama, dikatakan ulama pewaris para nabi bukan cuma ilmu yang diwariskan sama Nabi. Tapi seluruh keadaan Nabi diwariskan sama ulama. Diwariskan sama ulama, nggak cuma pangkat, nggak punya derajat, nggak cuma derajat, tapi seluruh. Seperti apa? Seperti
Rasulullah SAW Allah ketika sekali. mensiarkan Islam selalu ada goncangan, selalu ada ujian. Nah perkara ini juga diturunkan sama ulama. Turun sama ulama, nggak mungkin orang yang ulama, nggak ada goncangan dalam berdakwah itu nggak mungkin. Kalau seandainya ada ulama nggak pernah dikritik, nggak pernah ada cemoohan, nggak pernah ada hinaan. Nah ini ulama-ulama seperti ini mesti dipertimbangkan. Kalau ulama lurus saja, nggak pernah ada goncangan, ya pertimbangkan kalau ulama seperti ini. Ulama yang sesungguhnya, ulama pewaris Nabi, semua diwariskan kepada ulama itu semuanya. Ya kesusahan dalam berdakwah diwariskan sama Rasulullah SAW. Allah sekali. Ya. Ulama penyeru di jalan Allah, ngajarin umat, ngajak umat biar bertakwa, ngajak umat biar istiqomah dalam ibadah, ngajak umat mengajarkan yang batil, mengajarkan yang hak, mengajarkan yang halal, yang haram. Nah kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil dari ulama. Hormatin ulama. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Jarnuji, tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali bita'zimil ustadzi wa tauqirihi, menghormati ustadznya dan memuliakan ustadznya. Muliakan ustadz. Kalau dalam kitab Ta'limul Ta'alim di situ dikatakan berjalan nggak boleh depan gurunya, kalau lagi jalan duduk nggak boleh di tempat duduk gurunya, berbicara nggak boleh lebih keras dari gurunya. Tuh. Imam Syafi'i saking takzimnya beliau sama gurunya, ketika membuka lembaran kitab pelan beliau. Membuka lembaran kitab nih di depan gurunya Imam Malik pelan-pelan. Apa tujuannya? Supaya gurunya nggak terganggu. Itu Imam Syafi'i. Takzimnya sama guru luar biasa. Nggak mau ngeganggu sedikit pun gurunya. Imam Nawawi pernah diajak makan. Diajak makan sama gurunya. Kemudian beliau menolak. Alasannya karena ada alasan syar'i. Orang yang ngajak berangkat, kemudian temennya Imam Syafi'i ini penasaran, nanya dia, kenapa ente nggak mau? Kalau bahasa saya, kenapa ente nggak mau diajak makan sama guru? Imam Nawawi jawab, saya nggak mau makan sama guru karena takut ketika makanan itu anak ambil, takutnya guru anak berkehendak mengambil. Takzimnya maksudnya, takutnya ketika dia mau ngambil makanan, tapi gurunya pengen makanan itu, maksudnya begitu. Iya. Saking apa? Saking takzimnya sama guru, saking hormatnya sama guru. Enggak cuma keadaan guru yang mesti dihormatin, keluarga, kerabatnya guru. Malah kalau kata guru saya mah, perayaan guru juga yang mesti dihormati. Kalau pengen mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Walhasil setiap orang yang menyambung kekerabatan sama guru kita itu dihormatin. Jangankan wujud beliau, pakaian juga. Pakaian kayak sendal guru, hormatin baju, pakaian, hormatin semua. Dulu diceritakan dalam kitab Mahnajus Sawi, ada anak Raja Harun Ar-Rasyid, itu beliau punya anak dua, namanya satu Al-Amin, yang satu Al-Ma'mun. Al-Amin dan Al-Ma'mun. Beliau ngaji sama gurunya. Saking kepengen mendapat keberkahan guru, ketika gurunya sedang menyampaikan satu mauidhah, atau bahasa kita lagi ceramah gitu. Ya. Itu mereka nih berdua nih sampai berebut sendal. Berebut semua, dua-duanya nih putra Raja Harun Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Berebut beliau. Saking kepengen berkah guru, maksudnya berebutan sendal pengen makain. Tuh, ketika sedang berebut, gurunya datang. Apa kata gurunya? Pegang sarang satu. Kalau bahasa saya begitu, pegang sarang satu. Tuh, biar dua-duanya dapat berkah guru. Tuh.
Yang ketiga yang terakhir tawadu. Biar tawadu sama guru, biar rendah diri sama guru. Jangan bersifat congkak, jangan bersifat sok tahu di depan guru. Ini galil adab. Ya, di depan guru, jadikan kita ini di depan guru sebodoh-bodohnya manusia. Udah, patokan tuh satu, belajar. Di depan guru biar jadi orang sejahil-jahilnya manusia. Jangan pengen merasa pinter di depan guru, apalagi sampai merasa pengen ngajarin. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Nggak boleh begitu. Oh, ya. Masalah ilmu sedikit, masalah ilmu. Kemudian apa mau ditanya? Betul? Nah ini Ustadz, yang ingin saya tanyain itu, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa Ustadz? Baik. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini penting ya, ilmu yang manfaat. Terkadang orang, ya Allah minta saya ilmu yang manfaat. Tapi orang nggak tahu ilmu yang manfaatnya seperti apa. Karena begitu kan ya. Banyak orang bertanya berucap, tapi ucapannya nggak tahu makna ucapannya itu. Minta ilmu, doain saya biar dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang manfaat itu terkadang dia nggak tahu gitu. Banyak nih. Ilmu yang manfaat menurut pandangan Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya, beliau menulis ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambah kecintaannya kepada akhirat dan ilmu yang bisa menambah juhud terhadap dunia. Dunia enggak suka tapi dia lebih cinta sama akhirat. Dan ilmu yang mengetahui aibnya sendiri. Ilmu yang bermanfaat, ilmu bisa tahu aibnya sendiri, maksudnya muhasabah. Ilmu yang bermanfaat namanya. Dan ilmu yang mengetahui siasat setan. Ajakan-ajakan setan itu dia tahu. Tuh orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Intinya satu aja dulu kita pegang. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bertambah juhud kepada dunia, ilmu yang bertambah cinta kepada akhirat, ilmu yang bisa mengetahui aib kita sendiri, dan ilmu yang bisa mengetahui bujukan setan. Itu ilmu. Nah ini penting, orang-orang berilmu, orang-orang belajar itu penting biar tahu ilmu yang manfaat itu seperti apa. Itu menurut pandangan Al-Imam Ghazali. Insyaallah. Terus? Betul? Saran. Saran nggak usah kan Ustaz ya? Gak apa-apa, saran gak apa-apa. Hah? Saran juga gak apa-apa. Saran nggak apa-apa ya? Kata-katanya belum ada ini Ustaz. Saran saya Ustaz, bagaimana biar dekat, biar cinta sama ilmu gitu, biar saya minta saran gitu ke Ustaz. Kira-kira saran-saran untuk kita semua biar lebih menghormati ilmu gimana Ustaz? Iya. Nah Ustadz, sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, mungkin ada saran-saran kali ya Ustadz ya untuk kita semua supaya gimana caranya agar kita bisa menghormati ilmu Ustadz. Baik, sedikit ya saya jawab. Ini saran biar orang itu lebih cinta sama ilmu, atau orang itu biar lebih menghormati ilmu, biar orang itu lebih menghormati orang-orang yang berilmu, orang-orang menghormati guru atau orang-orang yang mengajari kita. Saran saya, sering-sering duduk bareng sama ulama, sering-sering duduk bareng sama guru. Kita di rumah ada ustadz, sering-sering duduk sama mereka, sering-sering ngumpul bareng sama mereka. Karena keuntungan orang yang duduk bareng sama ulama, keuntungan orang yang duduk sama ustadz, sama orang berilmu itu ada dua. Yang pertama bertambah ilmunya, yang kedua bertambah amalnya. Tuh, sering duduk dulu di ngopi bareng sama guru, ngopi bareng sama ustadz. Tuh, penting.
biar kita lebih open. Kalau kata bahasa Kak Abu Yo, lebih open, sama ilmu lebih open. Kalau orang duduknya sama ilmu, sama guru, entar sirnya guru ngakar ke dia, ngepek ke dia tuh, sir ulama tuh ngepek ke dia. Tuh orangnya, orang yang bergaul sama guru. Ini keutamaan orang yang berilmu atau orang yang mencintai ilmu. Orang yang dekat sama guru kan orang cinta sama ilmu itu pasti kan. Iya. Keutamaannya luar biasa. Dulu diceritakan di dalam kitab yang dikarang sama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizullah, beliau mengatakan dalam kitabnya bercerita ada satu orang diponis masuk neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dimasukin ke dalam neraka, Allah manggil malaikat. Malaikat, kalau bahasa saya malaikat, tunggu dulu bentar. Ditanya dulu. Ini dia udah dihisab nih orang. Amal buruk sama amal baiknya lebih berat amal buruknya. Makanya mau dijeblosin sama malaikat ke neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala entar dulu, tanya dulu. Ditanya nih orang, apakah ini orang pernah duduk bareng sama ulama? Tanya dulu, kata begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, malaikat disuruh. Kemudian ditanya sama malaikat, apakah ente pernah duduk bareng sama ulama? Orang jawab, enggak pernah. Enggak pernah duduk sama ulama. Ditanya lagi, apakah dia mencintai ulama? Ditanya lagi nih orang, apakah dia mencintai ulama? Kata dia, enggak, saya enggak cinta sama ulama. Ditanya lagi, apakah pernah duduk satu meja sama ulama? Satu meja nih, kalau bahasa kita satu halakoh, satu riungan. Apakah nih orang pernah duduk satu meja sama ulama? Ditanya, enggak pernah. Enggak pernah duduk di majlis ulama, enggak pernah. Cinta sama ulama, enggak juga. Duduk semeja sama ulama, enggak juga. Ditanya lagi, coba kali nasab atau namanya, ada yang mirip-mirip sama ulama nih namanya. Nama-nama ulama kali. Dilihat enggak ada juga. Apa amalnya nih orang? Apakah ente pernah mencintai orang yang mencintai ulama? Tanya begitu. Kalau ini pernah dia pernah cinta sama dia bergaul sama temannya, nah temannya ini cinta sama ulama. Nah, dari sebab itulah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, dia mendapatkan rahmatku lantaran dia mendapatkan rahmatku, jangan engkau masukkan ke dalam neraka. Dia mendapat rahmatku lantaran dia mencintai orang yang mencintai ulama. Tuh, dahsyat. Jangankan orang yang cinta sama ulamanya, orang yang mencintai orang yang mencintai ulama dikasih syafaat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baiklah pemirsa, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus pembahasan kita selanjutnya hanya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.